Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya Tio. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu descending triangle. Seperti namanya, yaitu descending triangle. Pattern ini membentuk sebuah segitiga yang salah satu sisinya terus turun ketika kita menghubungkan titik resisten dan supportnya. Di mana pada pattern ini, area harga dari resisten akan terus menurun sedangkan area harga support akan tetap, sehingga akan mengerucut. Pada saat ketika menemui pattern ini ketika trading, ada dua hal informasi yang kita dapatkan yaitu, pertama, sedang terjadi sebuah konsolidasi harga. Ketika terjadi sebuah konsolidasi, maka bisa dibilang pasar sedang kebingungan dan harga akan bergerak secara sideways sampai terjadinya sebuah breakdown atau bahkan breakout. Kedua, potensi melanjutkan tren harga turun atau downtrend. Walau ini adalah pattern yang menunjukkan adanya konsolidasi harga, namun secara umum pattern descending triangle dianggap sebuah pattern yang cenderung akan melanjutkan tren harga turun atau downtrend, sehingga akan ada potensi breakdown yang terjadi di penghujung pattern. Juga karena biasanya pattern descending triangle terjadi pada saat sedang terjadinya sebuah downtrend. Ketika kita sudah paham dengan descending triangle, maka kita akan mendapatkan manfaat seperti berikut. Pertama, kita tidak akan terburu-buru dalam melakukan transaksi. Karena kita tahu bahwa keadaan pasar sedang kebingungan dan terjadi sebuah sideways, maka kita yang sudah paham akan memilih menunggu harga sampai benar-benar breakout atau malah melanjutkan penurunan alias breakdown. Kedua, mengetahui area support dan resisten. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa kalau kita membahas sebuah pattern, maka tidak terlepas dari support dan resisten. Dengan mengetahui area support dan resisten, maka kita akan semakin tenang dalam trading karena kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Hal yang bisa kita lakukan ketika menemukan descending triangle yaitu diantaranya, pertama, jual untuk mengurangi kerugian lebih dalam jika mempunyai saham terkait. Kita sudah tahu bahwa descending triangle akan cenderung melanjutkan penurunan harga, maka akan sangat berisiko jika kita trading dalam keadaan descending triangle. Sehingga kita lebih baik untuk menjual saham yang sedang mengalami descending triangle jika kita mempunyai saham terkait. Tentunya kita bisa menjual pada harga setinggi mungkin yang bisa dicapai, yaitu pada area resisten terdekat. Kedua, jauhi dan cari saham lain jika sedang tidak mempunyai saham terkait. Sangat beruntung jika kita tidak mempunyai saham yang sedang mengalami descending triangle. Maka dari itu, jika kita menemukan saham yang sedang mengalami pattern ini, kita bisa menjauhi dulu dan mencari saham yang lebih bagus dalam sisi teknikalnya. Berikut adalah contoh kasus nyata dari descending triangle yang terjadi pada perusahaan kode saham XCL. Ini terjadi pada bulan Desember tahun 2017 hingga April tahun 2018. Kita bisa melihat bahwa sedang terjadi downtrend pada garis hitam nomor 1. Lalu terjadi konsolidasi dan terbentuklah descending triangle. Kita mendapati area resisten yang terus menurun yang kita tandai dengan garis ungu, di mana area tersebut terbentuk dari dua swing high yang kita tandai dengan lingkaran hitam. Lalu diikuti oleh garis support yang tetap karena terbentuk oleh titik-titik swing low yang harganya tetap seperti yang kita tandai pada lingkaran berwarna Tosca. Sampai pada akhirnya harga berhasil breakdown seperti yang kita sudah tandai di lingkaran berwarna merah. Namun terjadi sebuah koreksi dan harga mencoba mengetes resisten baru, yaitu resisten yang terbentuk dari sebuah support yang berhasil ditembus. Kita bisa melihatnya pada lingkaran yang berwarna ungu. Namun resisten baru tidak berhasil ditembus dan harga akhirnya melanjutkan penurunan. Setelah kita mempelajari apa itu descending triangle, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ingat, yaitu pertama, descending triangle biasanya terjadi pada tren turun atau downtrend. Kedua, descending triangle adalah pattern konsolidasi yang cenderung akan melanjutkan tren turun atau downtrend. Ketiga, jual untuk mengurangi kerugian lebih dalam jika mempunyai saham terkait. Dan keempat, jauhi sementara dan cari saham lain yang lebih bagus teknikalnya jika tidak mempunyai saham terkait. Oke, sekian video penjelasan mengenai descending triangle ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Like dan share juga bila dirasa bermanfaat. Gabung juga grup Telegram Guru Saham dan follow Instagram Guru Saham. Link ada di pin komen atau deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.